kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. A few moments later. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi 1 yang berjudul akuntansi dan perusahaan. Hai teman-teman, baik, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah surat seni untuk melakukan pencatatan, pengelompok, penghitasan, dan pelaporan serta menganalisis terhadap transaksi-transaksi ekonomi. Perumahan suatu keputusan-keputusan akuntansi ini memberikan informasi tentang kekayaan itu dari masa sumbernya. Lanjut ke proses akuntansi. Yang pertama, pencatatan dan pengulangan. Yang kedua, penghitasan atau peringkasan. Yang ketiga, pelepasan dan penganalisaan. Baik, saya akan beralih ke prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapat. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsistensi. Yang terakhir, prinsip pengakuan penuh. Baik, saya akan beralih ke konsep perusahaan dan bisnis. Raymond Egles dalam bukunya Business Cities Nature dan Anvarian an Internation menyatakan bahwa perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang ditujukan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli serta diharapkan memberikan laba bagi para pemiliknya. Jadi fokusnya lebih mengarah kepada organisasi. Sedangkan konsep bisnis di sisi lain diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkesimpulan dalam bidang perniagaan, produsen, pedagang, konsumen, dan industri di mana perubahan berada dalam rangka memperbaiki standar. Baik, lanjut ke penjelasan terakhir, yaitu peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk mengambil keputusan. Informasi lain pun juga diperlukan dalam mengambil keputusan perumahan. Informasi-informasi tersebut ditabung menjadi satu, dianalisis, dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang pertama manajer, yang kedua investor, yang ketiga kreditor, yang terakhir instansi pemerintah. Kali ini saya akan membahas materi 2 yang berjudul menganalisis transaksi. Baik, saya akan menjelaskan menganalisis transaksi. 1. Analisis transaksi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia UKBBL, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi ada 3 jenis, yaitu yang pertama transaksi dengan pemilik, yang kedua transaksi dengan pelanggan, yang ketiga transaksi dengan pemasok. Selanjutnya, jenis data analisis. Yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis diagonis, yang ketiga analisis prediktif, yang keempat analisis preskriptif. Lanjut ke metode analisis transaksi. Yang pertama, menganalisis jenis akun. Langkah pertama adalah menentukan akun terpengaruh oleh transaksi tersebut. Yang kedua, debit meninggalkan akun aset dan kredit meningkatkan kewajiban atau ekuitas.
Yang ketiga, catatan transaksi dalam jurnal setelah selesai transaksi dan telah menentukan akun yang terlibat dan di mana transaksi perlu didebit dan dikredit. Oke, lanjut ke manfaat dan adanya analisis transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjut pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Lanjut ke jenis transaksi keuangan. A. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan. B. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Penjelasan terakhir adalah jenis transaksi akuntansi berdasarkan keuangan. Yang pertama, transaksi bisnis adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan seperti perjualan dan pembelian, uang kantor, iklan, dan pengeluaran lainnya. Kedua, transaksi non-bisnis adalah transaksi yang tidak melibatkan perjualan atau pembelian tetapi mungkin melibatkan sumbangan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, pembahasan materi 3 yang berjudul proses penyesuaian. Selanjutnya, karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi dalam mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada internasional. IFRS yang mengharuskan pengguna akuntansi berbasis akrual, basis accounting dalam akuntansi berbasis akrual. Pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengetahuan pendapatan pada periode yang sama. Dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut, laporan laba rugi periode ketika kas diterima dan dikeluarkan ada dua cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual, yang kedua akuntansi dasar kas. Selanjutnya, proses penyesuaian. Berapa akun memerlukan pemutakhiran updating dengan alasan sebagai berikut. Pertama, berapa beban tidak dicatat secara harian. Kedua, berapa pendapatan dan beban direalisasikan dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Ketiga, berapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Selanjutnya, jenis akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. Prepaid expenses adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta aktiva tetapi akan menjadi beban di kemudian hari dibayar di muka dan sebagiannya pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dicatat sebagai harta, dicatat sebagai beban industri pencatat. 2. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang kewajiban tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Yang terakhir, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan dengan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ada 4 akun yang memerlukan penyesuaian keadaan yang sebenarnya yaitu 1. Pendapatan, 2. Perlengkapan, 3. Beban sewa, 4. Beban gaji. Selanjutnya saya akan membahas materi 4 yang berjudul penyelesaian siklus akuntansi. Pengertian akuntansi. 1. Definisi menurut kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas yang berfungsi memberikan informasi kuantitas mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. 2. Definisi menurut kegiatan. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas bisa disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta
mengambil keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedua, prinsip penandingan. Yang ketiga, prinsip pengakuan penuh. Yang keempat, prinsip biaya. Pengertian persekutuan dagang. Perusahaan dagang secara garis besar, transaksi perusahaan dengan yang sering terjadi dibagi menjadi 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjajalan dan penerimaan kas, prosedur pembelian dan penjualan dagang antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Dapat berbeda akun-akun khusus perusahaan dagang. 1. Pembelian, 2. Penjualan, 3. Router pembelian dan pemotongan harga, 4. Utang dagang, 5. Potongan pembelian, 6. Potongan penjualan, 7. Beban angkutan pembelian, 8. Persediaan barang dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang. Pertama, pandangan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Tujuan utama perusahaan ialah mencari barang dari penjualan barang dagang harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Yang keempat, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan. Kelima, berperan sebagai perantara produsen dagang konsumen. Lanjut, karakteristik perusahaan dagang. 1. Memberikan aktivitas utama berupa membeli, menjual, penyimpanan dan gudang penyimpanan dan kembali menjual. 2. Tidak melakukan proses produksi barang. 3. Perhitungan total keuntungan berpotongan dengan total hasil. Penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang yang dijual. Kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perusahaan sedikitpun. Jenis-jenis perusahaan dagang. 1. Berdasarkan produksi yang diperdayakan. Pertama, perusahaan dagang produksi. Kedua, perusahaan dagang barang jadi. 2. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Pertama, perusahaan dagang besar. Kedua, perusahaan barang perantara. Ketiga, perusahaan dagang pengencer. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang dalam satu periode. 1. Mencatat transaksi jurnal umum. 2. Mencatat buku besar pembantu. 3. Membuat saldo sebelum disesuaikan. 4. Jurnal penyesuaian. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. 6. Membuat lembaran kerja keuangan. 7. Membuat lembaran kerja akuntansi. 8. Membuat jurnal penutupan. 9. Neraca saldo setelah tutup buku. 10. Pembuatan jurnal pembalik. Transaksi eksternal. Transaksi eksternal tidak melibatkan penjualan apapun melainkan proses lain dalam organisasi. Transaksi internal. Pertama, transaksi bisnis. Kedua, transaksi non-tunai. Ketiga, transaksi kredit. Keempat, transaksi tunai. 5. Transaksi non-bisnis. 6. Transaksi pribadi. Jurnal umum perusahaan dagang. Metode fisik. Transaksi pembelian barang dagang akan dicatat dengan mendebat akun pembelian, sedangkan transaksi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun penjual. Jurnal umum perusahaan dagang. Metode ONVtual. Dalam penerapan metode periodik lebih mudah untuk dijalankan, tetapi metode
perpetual memiliki ketetapan dan kecepatan informasi yang lebih baik daripada metode periodik. Lanjut pembahasan materi 5, judul akuntansi perusahaan dagang. Pengertian siklus akuntansi. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan mengikhlaskan transaksi tersebut. Siklus akuntansi ialah laporan keuangan. Fungsi dan tujuan akuntansi. Akuntansi berperan penting dalam merancang sistem yang kuat dalam melindungi properti dan aset pembisnis. Adapun fungsi siklus akuntansi tersebut: pertama, pencatatan transaksi, 2, penyesuaian, 3, pengklasifikasi transaksi, 4, penutupan. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Pertama, identifikasi transaksi. Kedua, merekam transaksi dalam jurnal. Ketiga, merekam transaksi. Keempat, penyesuaian akhir periode. Kelima, pembuatan laporan keuangan. Proses siklus akuntansi. A. Tahap pencatatan bukti transaksi merupakan suatu proses pengumpulan dan catatan bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui oleh perusahaan dan disusun ke dalam bukti harian atau jurnal umum. B. Tahap pengentasan. Tujuan peringkasan laporan keuangan agar memudahkan dalam menganalisis data. Yang pertama, neraca saldo. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Ketiga, kertas kerja. Keempat, jurnal penutupan. Keempat, neraca saldo setelah penutupan. Tahap pelaporan. Tahap pelaporan akhir adalah perbuatan atau perumusan laporan keuangan. Laporan tersebut dari analisis. Di tahap kedua ada beberapa tahap untuk melakukan analisis laporan akuntansi sebagai berikut. Pertama, laporan laba atau rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Ketiga, kertas kerja. Keempat, jurnal penutup. Kelima, penutup akun buku besar. Penyelesaian siklus akuntansi. 1. Neraca selanjur. Kertas kerja ini membentuk multikolomi yang membuat kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom rencana akuntansi. 2. Jurnal balik. 3. Jurnal penutup. Lanjut ke pembahasan materi 6 mata terakhir yang berjudul persediaan. Akuntansi persediaan. Definisi persediaan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual aset, lancar dan bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan masyarakat. Yang pertama, bahan atau perlengkapan. Yang kedua, barang dalam proses produksi. Yang ketiga, barang yang disimpan untuk dijual. Lanjut ke contoh khusus persediaan pada PT Kembar Makmur. PT Kembar Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor. PT Kembar Putra Makmur merupakan cabang dari PT Indokot Sukses Makmur Tbk, didirikan pada tahun 1981 dan merupakan cabang terbesar dari produk Indokot Sukses Makmur Tbk, khususnya produk mie instan, Indomie, biskuit, sosis, snack, margarin, minyak goreng, tepung terigu, minuman, bubur bayi, dan permen. Wilayah metode penelitian. Tahapan penelitian terhadap atas surai pendahuluan identifikasi variabel, persediaan pengumpulan data, pengolahan data menggunakan metode ekonomi order kuantitas, persediaan interpretasi, pengolahan data.
Baik, langsung saja ke penjelasan yang ke-6. 1. Biaya telepon. 2. Biaya bongkar. 3. Biaya administrasi. 4. Biaya penyimpanan. Tujuan fungsi persediaan. 1. Tujuan persediaan. 2. Fungsi persediaan. 3. Jenis-jenis persediaan. 4. Metode persediaan.